dan jalan-jalannya dan prasarana dasarnya semua harus kami selesaikan. Itulah yang 48,8 triliun tadi yang sudah kami hitung. Itu tingkatnya berarti 2028? Iya. Oke. Ya, jadi nanti pada 2008 sekarang ini yang eksekutif, insya Allah pasti sudah selesai, yudikatif selesai, legislatif selesai, sehingga itu nanti akan bisa dioperasikan berfungsi 2028. Oke. Kalau eksekutif itu sampai sekarang Pak Bas sudah apakah semua kantor menteri, apalagi sekarang kabinet menterinya menjadi lebih banyak Pak, itu sudah ada atau memang nanti kalau memang sudah efektif sebagai ibu kota eksekutif juga di sana, itu menteri-menteri akan berbagi kantor dengan para Menko atau bagaimana rencananya? Iya, dulu memang waktu kami merencanakan awalnya dengan 34 kementerian, itu ada 4 Kemenko yang dibangun dengan masing-masing Kemenko 4 tower. Oke. Jadi ada 16 tower sekarang sudah selesai. Sekarang sudah mulai meblernya mulai masuk untuk bisa dimanfaatkan. Interiornya sudah selesai semua. Namun dengan bertambahnya kementerian ini sedang dipikirkan oleh saya yang bertanggung jawab untuk prasarana dan sarana, Ibu Menteri Menpan RB itu akan mengatur kementerian mana saja yang harus berpindah lebih dulu dan tidak semua bedol desa, tapi Direktorat Jenderal mana saja yang harus prioritas. Iya. Pindah ke sana. Iya, termasuk rumah menteri sekarang baru 36. Oke. Ya, jadi kita juga laporkan pada Pak Presiden. Harus membangun lagi berarti? Ya, pasti kalau kalau kementerian rumah menteri harus ditambah lagi. Cuman kalau yang eselon 1 dan sebagainya pejabat negara nanti akan dibangun dengan 48 triliun tadi plus KPBU dan investasi swasta. Nanti akan saya jelaskan. Kerjasama pemerintah dan badan usaha tadi ya? Atau kita jelaskan sekalian ya. Boleh, silakan, Pak. Oke. Jadi untuk tahun 2025 tadi kami tidak hanya APBN, ya. Kalau kami boleh menyampaikan RPJMN yang kami buat atau Renstra yang kami buat tahun 2025 sampai 2029, karena kami sudah punya RPJMN 2025 sampai 2029, di mana IKN juga termasuk dalam salah satu proyek strategis nasional. Renstra kami membutuhkan anggaran sekitar 205 triliun. Untuk berapa lama? Untuk 2025 sampai 2029. 205 triliun? Iya, Oke. membangun. Nah, itulah yang dari 205 triliun itu APBN-nya 48,8 triliun. KPBU yang sudah kami proses sekarang ini 132 triliun. Oke. Itu untuk jalan, MUT, hunian, hotel dan ada di situ. Iya. Kemudian untuk investasi swasta itu ada juga sekitar 60-an. Kemudian untuk lain-lainnya, yaitu swasta dan lain-lainnya termasuk mungkin kebutuhan loan, itu adalah 24 triliun. Jadi 48 tambah 132 tambah 24. 24 triliun ini kami sekarang sudah beberapa swasta yang sudah menandatangani PKS untuk direct investment. Oke. Jadi selain APBN, ada KPBU yang lebih besar dari APBN, 3 kali lipat, dan investasi swasta. Kalau begitu Pak, untuk sebenarnya begini, kalau anggaran IKN yang dibiayai APBN, itu peruntukannya memang hanya untuk kawasan inti pemerintahan, gedung-gedung eksekutif, legislatif, yudikatif, atau juga termasuk infrastruktur ya Pak, jalan tol baru, bandara baru? Tadi yang saya sampaikan, jadi kesepakatan kami dengan Kementerian PU bahwa pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2022, 2023, 2024 yang belum selesai tetap dilakukan oleh Kementerian PU. Jalan tol, bandara. Istana Wapres, kemudian
kawasan religi termasuk Peribadatan ya? peribadatan, termasuk masjid, gereja, basilika, pura dan sebagainya tetap dilanjutkan. Itu APBN. Oke. Jadi yang 89 triliun yang dibiayai sampai tahun 2024 berarti bukan termasuk jalan tol. Oh, sudah termasuk itu ya? Jadi itu, ini yang 89 triliun itu yang sering disalahartikan oleh masyarakat bahwa itu sudah 20%. Berarti dari 20% dari anggaran 466 triliun. Itu bukan undang-undang. Itu RPJMN. Oh. RPJMN 2019 sampai 2024. Ya kan? Kebutuhan IKN pada waktu itu dihitung oleh Bappenas 466 triliun. Betul. Dari situ APBN-nya diperkirakan 90 triliun. Itulah yang itu sebenarnya kalau tepatnya 19,3 triliun. Mungkin dibulatkan jadi 20 triliun. Loh, kalau APBN 90 triliun, sekarang sudah 89 triliun. Betul. Kok sudah mepet? Oh, berarti ada tambahan. Bukan, itu makanya saya arti bukan undang-undang, tapi itu RPJMN 2019-2024. Artinya apa? Maksudnya bisa melebihi 466 triliun atau bagaimana, Pak? Iya kan? Itu tetap mungkin totalnya tetap dari 466. Ya. Nah, untuk yang 2025 sampai 2029 tadi yang saya sampaikan 205 tadi. Kita perhitungkan itu tadi. Oh. Jadi tidak maksud saya gini. Kan yang masih bingung itu adalah apakah dengan hampir terpenuhinya Pak plafon 20% dari APBN itu atau itu bukan undang-undang, Bos. Karena RPJMN tadi. RPJMN. Oke. Itu bukan undang-undang. Saya cek betul, Pak. Karena selalu jadi pertanyaan. Itu ternyata bukan undang-undang. Itu adalah RPJMN 2019-2024. Jadi maksudnya bisa melebihi itu berarti? APBN-nya? Karena bisa. Tergantung keputusan pemerintah? Iya kan? Oh, oke. Pelaksanaan dasar kan? Iya. Pak, ini tadi Pak Abbas sudah sampaikan ya, di tahun 2024 ada tambahan anggaran 48,8 triliun ya Pak untuk IKN? Bukan tambahan Pak, sekali lagi. Oh, itu memang alokasi ya? Iya, kami usulkan, karena waktu beliau manggil saya untuk menjadi kepala IKN, menurut beliau tugas utamanya adalah menyelesaikan untuk yudikatif dan legislatif. Nah, kami hitung sama teman-teman deputi di sini, kebutuhannya itu adalah 48,8 triliun. Nah, kami usulkan itu kepada beliau untuk dari 48,8 triliun itu untuk 2025 kami perkirakan sekitar 14, sekian triliun. Karena saya perkirakan kalau DIPA-nya itu mulai efektif Maret, ya kan? Nanti lelang Juni misalnya baru mulai, kan penyerapannya nggak mungkin bisa besar. Jadi kami hanya mengusulkan 14, sekian. Di DIPA awal kami punya 6,3 sebelum efisiensi, sehingga kami membutuhkan 8,1 tambahannya. Nah itu Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.